Berhan lapar sekali. Habis bersihkan halaman rumah, jadinya tenaga terkuras dan lapar. Nanti habis renungan PDKA, segeralah makan. Apalagi anak dalam masa pertumbuhan seperti kamu, pasti butuh makanan bergizi dalam jumlah cukup. Kita butuh makanan rohani yang bergizi untuk melayani Tuhan dalam kesucian, mendapatkan imunitas melawan kebobrokan manusia. Puji Tuhan, jiwa manusia yang lapar akan kebenaran pasti dipuaskan Tuhan lewat firman-Nya. Betapa kita dibuat kagum melihat Yesus mengusahakan keselamatan dengan sungguh-sungguh, walau hanya buat seorang jiwa. Mari anak-anak, sambutlah firman-Nya. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan, sehingga kami boleh terus dipelihara oleh Tuhan, baik dengan makanan, minuman, kesehatan yang cukup, maupun dengan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami untuk boleh kembali belajar firman, dan biarlah kami boleh dituntun untuk mengerti firman dan boleh hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus memulai pelayanannya di Galilea. Namun, tidak lama setelah itu, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dan memulai pelayanannya di sana. Di Yerusalem, Tuhan Yesus menyatakan kuasanya yang besar. Karena memang Tuhan Yesuslah utusan Allah untuk membawa orang Israel kembali kepada Allah. Dan di Yerusalem ini Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Tidak heran jika banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah Pak, itu artinya banyak orang yang beriman kepada Tuhan Yesus ya Pak? Tidak adik-adik. Orang-orang itu percaya jika Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang besar untuk melakukan mujizat-mujizat yang besar. Wah Pak, kalau begitu tidak ada orang yang beriman kepada Tuhan Yesus ya Pak? Bukan demikian adik-adik. Karena di antara orang banyak itu ada orang-orang yang tersentuh, yang terjamah oleh pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan ada di antara mereka yang terjamah oleh pengajaran Tuhan Yesus itu, mereka adalah pemimpin agama orang Yahudi. Mereka adalah orang Farisi. Mereka terjamah pengajaran dan mereka terjamah oleh kesaksian hidup dari Tuhan Yesus. Namun, orang-orang ini, orang-orang Farisi yang terjamah oleh pengajaran Tuhan Yesus ini, mereka mendapatkan sebuah konflik yang besar yang mereka harus hadapi. Apakah konflik itu? Konflik itu adalah keyakinan yang mereka pegang selama ini dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Keyakinan mereka mengajarkan mereka untuk melakukan usaha, melakukan kerja untuk dapat mencapai keselamatan dan mendapatkan hidup yang kekal. Mereka harus berusaha untuk mentaati perintah-perintah agama, harus beramal, harus berbuat baik, dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Mereka punya keyakinan jika mereka melakukan itu semua, nanti ketika kerajaan Allah tiba, mereka mempunyai hak untuk memasukinya. Nah, ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa keselamatan dan hidup yang kekal itu semata-mata hanyalah pemberian Tuhan. Semata-mata adalah
anugerah Tuhan, sehingga mereka mendapatkan secara gratis dan mendapatkannya pun sekarang, bukan nanti. Wah, kalau begitu tidak perlu perbuatan baik ya Pak? Bukan begitu adik-adik. Mengapa? Karena ketika Tuhan menganugerahkan keselamatan, memberikan anugerahnya kepada manusia, maka orang itu tidak hanya memiliki keselamatan saja, tetapi Tuhan juga menganugerahkan kuasa supaya orang itu diubahkan lebih baik dan menjadi lebih baik. Orang yang semakin baik menjadi salah satu bukti bahwa dia adalah orang yang memperoleh hidup yang kekal, bukan jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, tahukah kalian di antara orang Farisi yang mendapatkan zaman sehingga dia bergumul sungguh-sungguh akan pengajaran Tuhan Yesus itu bernama Nikodemus. Nikodemus memegang erat apa yang diajarkan di dalam agama orang Farisi, dan dia sungguh-sungguh mau mengerjakannya. Namun sekarang ada pengajaran yang lain yang Tuhan Yesus berikan, bahwa anugerah Tuhanlah yang memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Nikodemus bukan hanya tersentuh oleh pengajaran, namun juga kesaksian hidup dari Tuhan Yesus. Sehingga Nikodemus mempunyai kerinduan untuk mengetahui lebih dalam, lebih jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun di sisi lain adik-adik, Nikodemus belum benar-benar percaya, belum benar-benar mantap dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Belum dapat menerima dengan sungguh-sungguh. Dan dia juga masih punya ketakutan dikucilkan oleh orang-orang Farisi. Itulah mengapa kemudian Nikodemus ini datang kepada Tuhan Yesus di waktu malam, adik-adik. Wah, waktu malam-malam datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menerimanya kah? Ya, Tuhan Yesus menerima Nikodemus dengan baik. Dan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Nikodemus menyatakan keingintahuannya lebih lanjut. Namun Nikodemus mengawali dengan berkata, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang diutus oleh Tuhan. Karena tidak ada orang yang dapat melakukan mujizat yang begitu besar jika Tuhan tidak menyertainya." Tuhan Yesus menjawab langsung kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini membuat Nikodemus bingung, kemudian dia menjawab Tuhan Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang yang sudah dilahirkan seperti saya, kemudian masuk kembali rahim ibu, kemudian dilahirkan kembali?" Adik-adik, Nikodemus tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan kelahiran kembali adalah perubahan total dari hidup manusia. Jika manusia itu tidak mati terhadap dosa dan tidak hidup bagi Allah, maka dia tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka Tuhan Yesus menjawab Nikodemus, "Jika orang itu tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga." Adik-adik, Tuhan Yesus mau mengingatkan Nikodemus tentang baptisan dari Yohanes Pembaptis yang melambangkan bahwa hidup yang lama mati dan bangkitnya hidup yang baru. Hidup yang baru itulah hidup yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Memang hidup yang baru itu karena kita mendengar pemberitaan Injil. Tetapi Roh Kuduslah yang bekerja sehingga kita mempercayai apa yang diberitakan oleh Injil itu. Sehingga di dalam hidup kita yang telah menerima anugerah itu benar-benar dibangkitkan kehidupan yang baru, hidup yang diubahkan. Itu semua adalah
karya Tuhan, bukan hasil karya manusia. Adik-adik, kelahiran baru adalah karya Allah yang tidak bisa kita mengerti. Lahir baru adalah karya Allah yang bukan berasal dari diri kita, namun berasal dari Allah. Dan memang kita sulit untuk mengerti. Maka Tuhan Yesus menggambarkan kelahiran baru seperti angin yang kita bisa merasakan bahwa angin itu ada. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa angin itu berasal dari mana dan angin itu mau kemana. Adik-adik, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, bahwa manusia harus mendapatkan anugerah Allah sehingga dia diubahkan oleh Allah, sehingga hidup dia memperkenan Tuhan. Apakah perbedaan orang yang belum lahir baru dan orang yang sudah lahir baru? Orang yang belum lahir baru, orang-orang yang dilahirkan di dalam daging adalah orang-orang yang dikuasai oleh dosa sehingga mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Sedang orang-orang yang dilahirkan kembali, mereka mendapatkan pencerahan dari Tuhan sehingga kehidupan kerohaniannya dibangkitkan oleh Allah sehingga dia mau menyadari dirinya bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga mereka selalu bergantung kepada Tuhan. Adik-adik, kiranya kita juga beroleh anugerah dari Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dilahirkan baru, sehingga kita menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berharap, bergantung hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau memberikan jalan keluar yang tidak mungkin kami pikirkan. Kami tidak akan pernah mampu menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, karena kami adalah orang yang berdosa. Namun Tuhan dengan anugerah Tuhan melahirbarukan kami sehingga kami boleh berseru kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, tolonglah kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang selalu berharap, bersandar kepada Tuhan. Bukan bersandar pada kebaikan kami, bukan bersandar kepada ibadah kami, namun sungguh-sungguh beribadah kepada anugerah Tuhan, untuk kami mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sampai pada peristiwa penting yang harus dialami orang Kristen yang lahir baru. Sebenarnya apa arti lahir baru? Dilahirkan kembali dari air. Roh dalam menguduskan jiwa itu bekerja seperti air membuang kotoran yang tidak pantas bagi kerajaan Allah. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, manusia harus lahir 2 kali, yakni lahir dari ibu kita dan lahir dari roh, serta Mati 1 kali, yakni mati pisah badan dan jiwa, seperti dialami semua orang akibat dosa. Berham sudah pernah mengalami kelahiran kembali ketika mendengarkan firman dalam kebaktian kebangunan rohani. Hari yang sangat bahagia karena Berham melihat kesucian Allah dibanding dosa Berham yang sangat menjijikan itu. Oh, Papa bersyukur kamu sudah dilahirkan oleh Roh, bukan karena melihat mukjizat secara jasmani, namun melalui mukjizat terbesar, yakni kamu sadar akan dosa. Yuk kita dibersihkan terus oleh firman-Nya, yang besok sampai pada Yohanes pasal 3 ayat 9 sampai dengan 15. Salam.